Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ananda. NIM saya 3411801032. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Konsentrasi Manufaktur. Ya, di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul pengaruh well time dan hold time pada hasil produk menggunakan mesin ultrasonic welding. Di sini dalam saya menyusun laporan tugas akhir saya didampingi oleh pembimbing utama saya yaitu Ibu Hanifah Widiastuti ST PhD. Ya, berikut latar belakang di mana kesulitan menentukan kombinasi parameter yang cocok untuk mendapatkan hasil lasan yang baik serta cacat produk mengakibatkan barang not good atau NG. Banyaknya produk yang NG dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman pada konsumen dan dapat mengakibatkan kerugian besar pada pihak perusahaan karena material banyak yang terbuang dan kualitas produk yang rendah karena adanya cacat produk tersebut. Berikut ada gambar dari mesin ultrasonic welding serta sedikit penjelasan tentang mesin. Ultrasonic pengelasan adalah transfer gelombang getaran frekuensi tinggi ke permukaan dua benda yang akan dilas dalam kasus tekanan sehingga dua permukaan menempel kuat antar satu sama lain untuk membentuk suatu hasil lasan yang kuat antara lapisan part. Faktor penting lain yang mempengaruhi proses ultrasonik ialah mesin yang digunakan dalam proses ultrasonic welding. Pressure, weld time, hold time, AB delay, AB time, trigger force pressure, hold down, dan test width. Berikut beberapa permasalahan yang sering ditemukan pada produk hasil ultrasonic welding, antara lain adalah overweld, underweld, non-uniform weld around the joint, inconsistent weld result part to part, inconsistent weld result part to part, marking, flashes, misalignment of welded assembly, internal component damage during welding, melting or fracture of part section outside of joint, deforming, silver, and scratches. Berikut adalah batasan masalah. Yang pertama adalah 1. Menggunakan mesin ultrasonic welding yang berada di PT Sikor Panatec. Yang kedua, menggunakan 5 settingan parameter weld time dan 5 settingan parameter hold time pada mesin ultrasonic welding. Yang ketiga, pengambilan sampel uji coba dilakukan langsung di PT Sikor Panatec dengan mengambil sampel acak di 25 produk pada tray barang. Yang keempat adalah menggunakan mesin Likik sebagai salah satu pengukuran dari hasil pengujian weld time dan hold time. Tujuannya adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh weld time dan hold time pada hasil produk menggunakan mesin ultrasonic welding terhadap proses produksi assembly produk SSS atau Swiss Spa System di PT Sikor Panatec. Diharapkan dengan mengetahui pengaruh dari masalah tersebut akan ditemukan solusi parameter yang optimal pada weld time dan hold time. Berikut adalah metodologi. Yang pertama adalah tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Sikor Panatec. Tempat penulis atau saya sendiri melaksanakan program magang industri. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur. Ruang lingkup perusahaan ini yaitu memproduksi material plastik dan alat-alat elektronik di bidang medis dan otomotif. Yang kedua, alat-alat penelitian. Berikut ada gambar mesin ultrasonic welding dengan spesifikasi mesin ultrasonic welding. Berikut ada mesin Tunek 50 kg series number WLB 0X03964 Panatec series number C .sss.mc.02X country origin USA, project location SSS atau or triple S. Yang ketiga, produk penelitian. Produk yang digunakan pada penelitian ini adalah produk dari PT Sikor Panatec yaitu SSS atau
Swiss Spa System yang berupa produk kecantikan yang berasal dari Swiss dan diproduksi di PT Sikor Panatek. Yang keempat, prosedur penelitian untuk melakukan pengujian dan analisa well temp dan hold temp ini akan dilakukan sebanyak 25 kali pengambilan sampel dengan memvariasikan variabel bebas well temp pada settingan 0,0, 0.190, 0.240, 0.270, 0.320 dan 0.350 detik pada settingan well temp dan serta variabel bebas hold temp dengan settingan 0.050, 0.100, 0.140, 0.180, 0.250 detik. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. Yang A, pengecekan mesin. Pengecekan mesin dilakukan dengan memeriksa kembali semua sistem agar berfungsi, apakah sudah normal, serta melakukan pengecekan terhadap horn apakah sudah dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan pada proses welding produk. Yang B, set parameter. Set parameter dilakukan dengan cara memeriksa kembali parameter angin pada mesin serta mengecek trigger force serta delay on dan delay off-nya sesuai standar sebelum melakukan uji coba. Yang C, pengaturan settingan uji coba well temp dan hold temp. Pada tahap ini kita memvariasikan variabel bebas antara well temp dan hold temp, atau ya bisa disebut dengan metode full factorial, yaitu menggabungkan dua variabel bebas antara well temp dan hold temp, atau yang kita biasa disebut full factorial. Dan yang D, running. Pada proses running inilah mesin akan melakukan proses weldingan yang akan menghasilkan produk yang sesuai atau tidak. Kajian ini dilakukan terhadap produk yang dihasilkan agar mendapatkan informasi apakah terdapat cacat produk yang dihasilkan dan mencatat semua hasil yang diperoleh. Yang kelima, pengujian hasil pengelasan. Yang A, uji kebocoran udara atau leak. Hasil pengelasan yang baik ialah tidak adanya kebocoran udara. Oleh karenanya kita harus melakukan pengujian ini. Pengujian ini dilakukan menggunakan mesin air leakage tester. Cara kerja mesin ini adalah dengan menjepit benda kerja di antara jig lalu memberikan tekanan udara ke benda tersebut, di mana setelah itu mesin akan memasukkan udara ke dalam dan mengukur berapa settingan udara yang masuk atau berapa settingan udara yang tidak tercukupi di dalam produk tersebut, agar tidak adanya kebocoran. Yang berikutnya ada inspeksi visual. Metode inspeksi visual ini dilakukan oleh mata yang dibantu oleh alat bantu Luxolam ya, agar untuk melihat apakah terdapatnya cacat produk pada uji coba tersebut, serta menggunakan water, di mana kita mencelupkan produk ke dalam water dan melihat apakah produk itu ada kebocoran dari uji coba tersebut. Berikutnya ada flowchart dari penelitian, yaitu mulai ke observasi data mesin, ke pengecekan mesin, ke setting data well temp dan hold temp, ke pengujian data, pengambilan hasil, kesimpulan, dan selesai. Berikut analisa data dan pembahasan. Berikut hasil dari produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh-contoh permasalahan atau cacat produk yang dialami pada saat uji coba. Berikut ada produk yang leakage, ada gap, serta scratches. Ditemukannya cacat produk berupa leakage, gap, scratches pada parameter yang melebihi atau kurang dari parameter well temp 0.270 detik dan hold temp 0.180 detik. Berikut analisa data dan pembahasan yang saya buatkan dalam bentuk tabel. Berikut ada 25 hasil
dari percobaan. Terdapat hanya satu parameter yang memenuhi syarat untuk hasil produksi untuk Swiss Pass System tersebut. Berikut ada warna hijau untuk mengetahui barang itu layak digunakan. Warna kuning ini produk masih bisa di repair dengan cara dilem, tapi akan memakan waktu yang lama. Sedangkan merah, barang sudah tidak sesuai dengan standar yang dibuat oleh perusahaan. Berikutnya, dari analisa data dan pembahasan. Dari hasil pengujian terhadap 25 produk, terdapat satu parameter well time dan satu parameter hold time yang memenuhi standar pada parameter 0.270 detik dan 0.180 detik yang layak digunakan untuk melakukan proses produksi, sementara untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat. Ya, berikut apabila produk settingan melebihi atau kurang dari 0 settingan parameter well time 0.270 detik tersebut, bila kurang atau lebih barang bisa mengakibatkan cacat produk. Begitu juga dengan parameter hold time, apabila kurang atau lebih dari settingan 0.180 detik, produk akan mengalami cacatan. Berikut adalah gambar grafik yang dari hasil uji coba pengaruh well time tersebut. Berikut kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter well time dan hold time sebesar 0.270 detik dan 0.180 detik menghasilkan produk tanpa cacat dan lolos pengujian kebocoran udara. Dengan demikian, kedua parameter ini merupakan parameter optimal untuk digunakan pada proses produksi menggunakan mesin ultrasonic welding tersebut. Berikut daftar pustaka yang saya ambil, yang dapatkan dalam saya menyusun laporan akhir studi saya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.